Iya, coba saya lihat dulu mana. Ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini, bayar. Ya. Klarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sekian klarifikasi dari saya. Terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Amelia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Kuasa Ibu. Alhamdulillah pada hari saya mewakili manajemen Alfamart menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Halo, salam pagi dari Bali. Hotman lagi di Bali, baca semua DM yang datang ke Hotman mengadu tentang pegawai Alfamart. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya, jangan takut, saya siap membela kamu gerak. Seluruh karyawan Alfamart, secara khusus kepada Mbak Amel, Mbak Nisa, Mas Alif dan manajemen Alfamart secara menyeluruh, serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku mau bikin Get Ready With Me sambil make upan tipis-tipis sambil ngebahas masalah coklat yang tanpa sadar dibawa baru dibayar belakangan. Bukan pencurian ya, karena berita terbaru itu katanya coklatnya secara tidak sadar ke bawah dan akhirnya dibayar. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu beritanya, kalian boleh sharing di kolom komentar pendapat kalian apapun. Ingat, kita akan sharing tanpa emosi, oke? Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Never see you happy, you always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't live without you, I never see you happy, you always treat me badly. You say you always start, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? Oke, untuk memulai make up hari ini aku nggak akan pakai foundation karena hari ini aku mau pakai bedak aja dari Raika. Aku udah pernah nge-review bedak ini ya. Dan hari ini tuh aku mau pergi jadi make upnya tipis-tipis lucu aja. Sebenarnya aku tuh awalnya belum mau bikin kayak Get Ready With Me video ini ya, karena aku pikir ya udahlah, mungkin memang kasus pencurian biasa gitu ya yang lagi rame-ramenya. Awalnya ini tuh FYP di Instagram, awalnya ini tuh FYP di TikTok. Biasa apa-apa yang rame tuh biasanya aku nemu di TikTok. Dan aku pikir tuh memang sering kan sebenarnya ada kejadian orang yang kayak nyuri barang. Waktu itu juga pernah ada ibu-ibu, terus pernah ada anak kecil yang sampai kepergok banget gitu. Dan aku pikir, oh nyuri biasa. Tapi ternyata si ibunya tuh naik mobilnya Mercy kan. Nah terus udah gitu aku sebenarnya aku nggak nyari banget tentang beritanya, biasa aja sampai akhirnya Hotman Paris yang turun tangan, sampai Arif Muhammad tuh sampai ngomong katanya kalau misalnya pihak Alfamart nggak mau ngasih pendampingan untuk si mbaknya, Arif Muhammad siap membantu. Terus terakhir juga Hotman Paris bilang siap membantu tanpa biaya untuk nolong si Mbak Alfamartnya. Nah, jadi kasus ini tuh berawal, ini aku sambil bedakan ya.
berawal saat ada seorang mbak-mbak alfa yang mergokin seorang ibu ngambil coklat. Coklatnya tuh ada beberapa gitu. Dan saat ketahuan nyuri sama si mbaknya itu diviralin di TikTok sambil disamperin ke mobilnya gitu. Diliatin lah kalau dia itu nyuri. Dan sebenarnya ini bukan kasus pertama sih, kayak kasus, maksudnya di video-video pencurian di supermarket tuh bukan yang pertama, karena sebenarnya banyak banget kan di TikTok tuh. Nah, biasanya ini udah selesai pakai bedak. Kalau misalnya nggak pakai foundation, suka langsung aku semprot dulu pakai setting spray. Setting spraynya aku pakai dari Lux Crime yang Glow Getter. Ini sambil nungguin kering ya. Nah, setelah itu mulai rame lah. Dan ketahuan bahwa ternyata si ibunya itu naik mobil Mercy dan bukan dari golongan yang tidak mampu. Jadi pencuriannya tuh agak-agak aneh gitu ya. Setelah itu nggak berapa lama ternyata muncul video permintaan maaf si Mbak Alfamart-nya yang menyatakan bahwa dia minta maaf karena sudah mencemarkan nama baik si ibunya yang sudah melakukan kesalahpahaman lah intinya ya. Kesalahpahaman, dan itu tuh rame. Kenapa si Mbak Alfanya bisa sampai melakukan permintaan maaf? Karena pertama memang si mbaknya itu ngepost muka si ibunya tanpa seizin si ibunya ya. Jadi itu tuh masuknya ke dalam pencemaran nama baik, dan si ibunya tuh bisa nyewa pengacara, makanya si mbaknya jadi ketakutan. Terus udah gitu nggak berapa lama netizen marah, dan ada video yang Arif Muhammad, ada video dari Hotman Paris yang bilang akan membantu si ibunya. Yang membuat aku ingin membahas itu adalah setelah Hotman Paris bilang ingin membela si Mbak Alfamart-nya. Yang artinya kalau Hotman Paris sampai mau membela itu, sudah pasti Hotman Paris yakin bahwa dia bisa memenangkan kasusnya ya. Dan berarti menurut dia si mbaknya tidak salah. Sebenarnya ada beberapa poin sih yang pengen aku bahas di video ini karena menurut aku ini penting banget, dan aku pengen kita sebagai orang-orang yang suka nonton video aku tuh ngerti dan tidak melakukan beberapa hal yang akan kita bahas. Tambahan juga, sampai tadi terakhir sebelum aku bikin video ini tuh katanya si ibunya pernah melakukan hal yang sama di Transmart. Nah ini aku pakai Brow Cara ini dari Belglim, ini sumpah bagus banget. Kalau pakai ini alis otomatis langsung kayak jegrek gitu loh. Terus si jegreknya awet banget, bisa sampai seharian. Oh sama satu lagi, ada juga, aku nggak tahu ini statusnya dari mana, tolong dong kalau misalnya kalian tahu kebenarannya, kalian tulis di kolom komentar ya. Pokoknya correct me if I'm wrong. Ada si ibu-ibunya itu, si ibu-ibu yang ngambil coklatnya itu nulis di Instastory, entah di Facebooknya, bilang bahwa sebenarnya itu tuh cuma kesalahpahaman. Dan di kesalahpahaman itu tuh katanya dia tidak berniat untuk mencuri si coklatnya dan sudah dibayar. Dan dia tuh protes karena netizen ya, memang bisnis si ibu itu tuh diserang netizen di Google. Jadi reviewnya tuh jadi kayak ngehina coklat, ngebahas soal coklat, banyak banget lah yang wah bayar coklatnya nggak apa sih, nggak bayar, wah beli coklat tapi nggak bayar, wah kalau beli di toko ini bisa nggak ya nggak bayar, gitu-gitulah, semuanya ngasih bintang 1. Nah dia tuh marah gara-gara itu, karena netizen marah si ibu itu berbuat jahat sama Mbak Alfamart. Nah setelah itu updatean terbaru ya. Nah, setelah beres itu Alfamart nggak angkat bicara apapun sampai akhirnya ini angkat bicara, dan terakhir aku baca sih katanya damai ya, tapi ada yang bilang juga katanya proses hukum berlanjut. Aku nggak tahu, aku belum lihat lagi. Kalau kalian tahu, kalian tulis dong di kolom komentar apakah ini tuh lanjut atau ini tuh
udahan saat maaf-maafan. Yang paling pertama yang jangan kita lakukan adalah mencuri ya. Karena maksudnya gini loh, mencuri itu di agama manapun dilarang. Bener nggak sih? At least kalau misalnya tidak takut dengan penjaga mbak-mbak Alfamart atau mbak-mbak penjaga supermarketnya, takut sama Tuhan deh setidaknya gitu. Jadi jangan mencuri ya. Dan yang kedua, walaupun itu cuman iseng, sebisa mungkin jangan gitu. Karena kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian nyuri barang di toko-toko kayak gitu ya. Toko, setahu aku tuh kayak di toko baju, di toko baju factory outlet, di Alfamart gitu. Kalau sampai ada uang yang hilang, terus ada barang yang hilang, itu tuh yang ngegantinya kasirnya. Dan aku sih kadang suka kasihan aja gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya kalian yang kerja terus nggak ngerasa makan apapun dari toko itu, tapi tiba-tiba harus ngebayar barang-barang yang dicuri. Nah, alasan si mbak itu mungkin melakukan mengekspos si ibunya juga supaya para pencuri itu jera. Karena di detik mereka tokonya dicuri, yang ngeganti itu adalah pegawainya karena dianggap tidak bertanggung jawab. Kita akan ke eyeshadow, dan eyeshadownya aku pakai Bare and Bliss. Ini tempatnya udah sampai buduk gini. Karena emang aku suka banget sama si eyeshadow ini. Aku mau pakainya simpel-simpel aja. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kalian memang punya permasalahan, ini tuh masih jadi perdebatan ya, apakah si ibunya itu memang punya penyakit klepto atau nggak sadar atau gimana. Ada yang bilang katanya klepto, tapi ada yang bilang juga katanya si ibunya itu ngambil coklatnya secara nggak sadar dan baru sadar setelah nyampe mobil, setelah diekspos. Dan endingnya juga si produknya itu tuh dibayar sama si ibunya. Jadi begitu dia ke kasir, dia bayar dan coklatnya nggak diambil. Jadi kayak, yaudah bawa aja tuh duitnya gitu. Dan kata-kata dia juga, dia kan sampai ngomong, nggak mungkin dong orang kaya saya yang bisa beli apapun harus mencuri, katanya gitu. Nah, kalau ternyata nih beneran dia ternyata orang yang punya penyakit atau kayak klepto gitu, kalau misalnya kalian pun merasa aduh gue kayaknya punya penyakit klepto deh, atau aduh kok aku selalu punya dorongan ya untuk ngambil barang orang, nah menurut aku mendingan kalian langsung cari pertolongan. Karena maksud aku gini loh ya, kalau ngambil coklat secara nggak sadar tuh berarti ada yang salah juga dong, bener nggak sih? Mana ada sih orang kayak ngambil barang nggak sadar, kalau ternyata dia memang ngambil barang nggak sadar ya berarti ada sesuatu. Kalaupun nggak klepto, emang ada apa gitu, kok bisa dia melakukan sesuatu tanpa dia menyadarinya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian punya klepto atau kalian punya penyakit apapun, kalian temui dulu ahlinya, jangan self-diagnose, terus udah gitu minta bantuan. Menurut aku itu penting banget. Aku nggak akan pakai eyeliner, jadi aku langsung pakai maskara. Ini aku pakai maskara dari Nama. Dan satu lagi, aku mau ngingetin lagi sama kalian untuk nggak langsung ngepost apapun, misalnya yang kalian temuin, asal jangan viral. Karena itu tuh ada di undang-undang ITE. Jadi aku nggak nyalahin si mbak yang di Alfanya ya, karena menurut aku memang kasihan banget kalau misalnya kerja di supermarket gitu kan, kalau ada produknya yang hilang si mbaknya yang ganti kan, mungkin makanya sama si mbaknya tuh mau diramein setidaknya ya, biar orangnya nggak ngelakuin hal yang sama, atau jangan sampai ada orang yang sama yang berniat mencuri juga untuk nggak mencuri. Karena kan lumayan banget tuh, maksudnya kalau kayak ngambil coklat tiga gitu kan, yang harus ngeganti jadi kasirnya gitu. Cuman pesan dari aku memang harus menghindari untuk ngepost, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget kan kayak orang-orang yang ngepost terus udah gitu tanpa izin, hanya gara-gara ini siapa ya, atau ih kok bajunya nggak pas banget, ih, atau cuman untuk ngeledek. Nah itu hindarin ya, jangan sampai kalian banyak ngepost kayak gitu, karena itu bisa dituntut undang-undang ITE. Jadi aku nggak nyalahin si mbaknya, cuman aku reminder aja sama kalian, jangan sampai yang kita yang asalnya niat
bercanda atau kayak cuman mau seru-seruan aja nge-repost orang, itu tuh bisa dituntut tahu. Jadi hati-hati, oke? Dan terakhir yang waktu aku baca kan aku bilang si Alfamart-nya sendiri tuh kayak lebih milih untuk damai dan si ibunya itu minta maaf gitulah. Pokoknya ada pengacaranya dan rame juga. Itu aku sedikit kecewa sih kalau misalnya proses hukumnya tidak berjalan. Kenapa? Karena kasus pencurian itu kan sebenarnya kasus pidana ya. Dan menurut aku gini, kalau ada orang yang nyuri di Alfa bisa berdamai, kenapa kalau misalnya ada barang hilang di Alfa karena dicuri, harus pegawainya ganti tanpa Alfanya pengen tahu alasannya apa? Sedangkan ini jelas-jelas ada yang beneran pelaku pencuriannya malah maaf-maafan dan berdamai. Tapi kalau ada barang hilang, tapi kenapa pegawainya yang harus ngeganti? Itu menurut aku nggak fair sih. Bener dong? Sekarang ibaratnya gini, tokonya jual, terus kalau ada barang hilang pegawai ya yang ganti, pegawainya nggak terima dong, dan pegawainya mencari tahu pelaku siapa sih ini orang yang ngambil barangnya. Begitu udah tahu nih, ketahuan orangnya, ketangkap, cuman memang ada kehebohan sedikit, ujungnya tuh malah berdamai sama yang beneran nyurinya. Tapi untuk pegawai Alfanya kalau ada barang hilang tetap harus diganti, dipotong gaji mereka. Itu nggak fair menurut aku. Si pegawainya itu mungkin nggak bisa ngejaga produknya sampai produknya dicuri, tapi mereka nggak nyuri, tapi mereka tetap harus ngeganti. Itu kayak kasihan banget sih menurut aku, jahat sistemnya. Dan aku pengen kalian komen dong, ini tuh kasus dilanjutin ke secara hukum atau enggak, karena aku belum nonton lagi update-annya. Karena yang terakhir itu katanya mereka sampai maaf-maafan doang. Dan memang banyak juga yang kayak, maaf-maafan doang, kok nggak diproses gitu. Dan menurut aku, ya berarti kalau berikutnya ada orang yang nyuri di toko mereka, ya bisa maaf-maafan doang dong akhirnya. Itu yang aku pikirin sih. Apakah si Alfamart ini tidak memikirkan kelanjutan kasusnya di kemudian hari? Apa si Alfamart ini nggak mikirin nasib si pegawainya berikutnya kayak gimana gitu? Kan nanti jadi pegawainya tuh bingung, ini barangnya ada yang nyuri, tapi kalau mau ditangkap atau mau diviralin supaya orangnya kapok, nggak boleh. Tapi kalau nuduh nanti jadinya fitnah. Tapi yang nyurinya nggak diproses, jadi ya itu lebih kasihan ke yang kerjanya sih menurut aku. Ya nggak sih? Dan aku juga sebel banget kalau misalnya ada orang ya yang kalau setiap ada masalah itu selalu ngomong udah damai aja, apalagi orangnya pihak ketiga. Misal nih ya, contoh, ada orang di jalan nabrak, misalnya motor nabrak motor atau motor nabrak mobil, pokoknya nabrak lah ya. Kan si yang ditabrak itu pasti marah dan pengen ganti rugi dong. Selalu ada orang-orang yang di pinggir atau yang kira-kira baru datang, atau penonton yang langsung ngomong, udah damai aja, harus saling memaafkan, nggak apa-apa. Itu membuat aku kesel sih. Kenapa aku kesel? Karena itu tuh berpengaruh terhadap negara ini. Gini loh, kalian tuh kalau nemu masalah selalu apa-apa pengen saling memaafkan, pengen berdamai. Jadi kalian jangan marah saat ada orang yang korupsi atau yang melakukan kesalahan. Permasalahannya buru-buru damai. Karena menurut aku memang orang Indonesia ini kadang selalu apa-apa damai. Dikit-dikit ya udah damai aja, ya udah saling memaafkan. Ya maaf mah maaf sebenarnya, ya bagus saling memaafkan, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya saat saling memaafkan itu proses hukumnya tetap berjalan. Kenapa? Karena kan kita negara hukum. Kayak kalian kalau misalnya lihat koruptor, nggak mau kan kalau koruptornya cuma minta maaf. Pasti kalian pengennya si koruptornya itu dihukum dong. Nah sama, jangan ngebeda-bedain. Jadi di saat ada masalah kayak gini tuh, jangan dikit-dikit
maafkan, dikit-dikit saling memaafkan. Karena gini, mau gimana pun kasihan mbak-mbak Alfamart-nya, kalau misalnya si ibu itu nggak ditangkap, coklatnya hilang, mbak-mbak Alfamart harus mengganti biaya atau harga sejumlah coklat yang hilang. Tapi sekarang tiba-tiba si mbak-mbak Alfamart-nya saat lagi berusaha nih melindungi pekerjaannya, melindungi gajinya dengan melakukan hal kayak ngepost atau ngeviralin, atau dia udah gedek mungkin banyak yang nyolong di tokonya, ujung-ujungnya malah kayak si mbak Alfanya dijadikan pelaku dan berbuat jahat. Kalau sampai Alfamart berbuat kayak gitu sih menurut aku kasihan banget pegawai-pegawainya. Di saat si pegawainya itu harus mengganti semua produk yang hilang, ternyata justru si Alfamart-nya nggak melindungi pegawai mereka sendiri. Nah, gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Kalian tulis di kolom komentar. Ini aku dandannya udah selesai dan sekarang aku mau pergi sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau berpendapat, tulis juga di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!